Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita diberi kesehatan jasmani rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Pak Mario Hartanto SPD. Untuk kelas 10 ini Bapak mengajar 2 mata pelajaran, sejarah nasional dan sejarah dunia. Untuk hari ini kita belajar sejarah dunia. Apa sih beda sejarah nasional dengan sejarah dunia? Ya, kalau sejarah nasional Indonesia itu kita belajar tentang kehidupan sejarah di Indonesia. Tapi kalau sejarah dunia kita belajar tentang konsep kehidupan sejarah dunia dan Indonesia juga. Oke ya, kita mulai pelajarannya. Di sini pelajaran pertama untuk sejarah dunia. Kita belajar tentang manusia hidup dan berkreativitas dalam ruang dan waktu. Seperti di sejarah dunia kemarin, kalau sejarah tidak pernah lepas dari yang namanya manusia, ruang, dan waktu. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran manusia hidup dan berkreativitas dalam ruang dan waktu, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menyeleksi aspek yang termasuk dalam unsur sejarah. Yang kedua, memperjelas unsur ruang dan dalam peristiwa sejarah. Yang ketiga, mengkolerasikan unsur waktu dalam peristiwa sejarah. Nah, di sini kita belajar tentang konsep ruang. Ruang atau dimensi spasial adalah suatu tempat di mana terjadinya berbagai peristiwa alam ataupun peristiwa sosial serta peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Konsep ruang juga bisa diartikan sebagai konsep di mana paling melekat terhadap waktu. Diulangi lagi, ruang adalah suatu tempat di mana terjadinya berbagai peristiwa alam ataupun peristiwa sosial. Kemudian, konsep waktu. Waktu atau dimensi temporal ialah satu kesatuan di mana adanya detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Sejarah menurut para ahli. Berikut definisi sejarah yang memiliki penekanan pada konsep waktu. Menurut Edward Hector, sejarah ialah suatu proses interaksi di mana serba terus antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya, atau suatu dialog tiada henti-hentinya di masa sekarang dengan masa yang silam. Ya, di sini menitikberatkan
proses interaksi. Interaksi itu hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Kemudian, menurut James Bank, sejarah merupakan suatu peristiwa masa lampau. Sejarah sebagai kenyataan. Sejarah bisa membantu para siswa agar memahami perilaku manusia pada masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Menurut Ismaun, sejarah merupakan suatu ilmu pengetahuan di mana mengenai rangkaian kejadian yang berkualitas terhadap manusia, masyarakat manusia, serta segala aspek di dalamnya, di mana proses gerak perkembangannya yang kontinu dari awal sejarah hingga saat ini. Oke, kita lihat konsep waktu menitik beratkan terhadap aspek kapan peristiwa tersebut terjadi, sedangkan konsep ruang menitik beratkan terhadap aspek tempat di mana peristiwa tersebut terjadi. Semoga kalian bisa membedakan apa itu waktu dan apa itu ruang. Kita lihat di sini keterkaitan waktu dengan sejarah. Yang pertama, adanya perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Perkembangan masyarakat terjadi jika berturut-turut masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks, seperti perkembangan masyarakat manusia dari masa lampau hingga masa ini, saat ini, atau sekarang. Kesinambungan terjadi jika suatu masyarakat baru hanya melaksanakan adopsi lembaga-lembaga yang sama. Ya, berkesinambungan atau kesinambungan. Adanya hubungan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian pengulangan. Pengulangan terjadi jika peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi di masa selanjutnya. Contohnya, seperti jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno akibat aksi-aksi para mahasiswa, dan itu terjadi kembali pada Presiden Soeharto, di mana terjadi akibat aksi dari para mahasiswa. Pengulangan peristiwa, tapi tidak sama persis. Kemudian adanya perubahan. Perubahan terjadi jika masyarakat mengalami pergeseran, sama halnya seperti perkembangan. Akan tetapi asumsinya adalah dengan adanya perkembangan besar-besaran serta dalam waktu yang relatif singkat, umumnya sering terjadi akibat pengaruh dari luar. Contoh, gerakan Padri di Sumatera Barat di mana menentang kaum adat. Kemudian di sini kita lihat keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Konsep ruang dan waktu adalah sebagai unsur penting di mana tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku utama. Manusia, ruang, dan waktu. Yang kedua, segala bentuk aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan terhadap tempat dan waktu kejadian. Manusia selama hidupnya tidak dapat dilepaskan dari unsur tempat dan waktu. Hal ini dikarenakan perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia tersebut hidup dan beraktivitas. Muncul sebuah pertanyaan, apakah hubungan manusia dengan sejarah? Perlu diketahui, manusia adalah objek sekaligus pelaku dalam sebuah sejarah yang ada. Jadi di sini bicara sejarah, kita bicara manusia. Manusia adalah pelaku
utama dalam sejarah. Bagaimana ciri-ciri konsep ruang dalam sejarah? Terdapat manusia dalam pelaku peristiwa sejarah tersebut. Yang kedua, dipengaruhi oleh kekuatan yang berada di luar manusia, seperti kekuatan fisik, material, ataupun dimensi alam. Yang ketiga, adanya pengkajian mengenai sebuah peristiwa dan perkembangannya. Ya, itu ciri-cirinya ya. Bagaimana ciri-ciri konsep waktu dalam sejarah? Konsep waktu dalam sejarah begitu diperlukan sebagai pengelompokan di mana berdasarkan waktu atau pembawakan maupun periodisasi sesuatu peristiwa sejarah serta urutan suatu waktu terjadi peristiwa sejarah kronologis atau diakronis. Ya. Kesimpulan dari pelajaran ini, sejarah sangat berhubungan dengan manusia, ruang, waktu. 3 elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam sejarah. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.